Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Saya berharap keadaan Anda baik-baik dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, seseorang mungkin kehidupannya dalam keadaan miskin, tetapi ia menjadi sahabat karib Tuhan. Orang yang miskin jangan bersungut-sungut dalam kemiskinannya dan meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah di dalam kemiskinannya dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan menjadi sahabat karibnya Tuhan. Seseorang mungkin sakit bahkan hingga meninggal dalam keadaan sakit, tetapi dia kandidat kerajaan surga. Dia masuk surga. Pemirsa, tentu di surga tidak ada kemiskinan. Tentu di surga tidak ada ratap gigi, kertak gigi, ratap tangis. Tidak ada. Dan kehendak Tuhan adalah terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan merindukan rumah tangga di bumi seperti di surga. Namun kadang-kadang rumah tangga terpecah belah. Suami selingkuh, istri menjadi hatinya pahit, terluka. Pemirsa, atau suami atau istri tidak menghormati suami sehingga suami tersinggung, suami juga menjadi marah. Istri dikasari oleh suami sehingga sudah tidak ada lagi keinginan untuk melayani sebagai istri terhadap suaminya. Pemirsa, semua itu dikarenakan dosa. Semua itu dalangnya adalah iblis. Anda boleh tidak percaya. Pemirsa, saya berdoa bahwa video ini akan menjadi berkat bagi Anda. Pada waktu-waktu ini saya sedang memasuki Id. Sebab untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau terjun dalam pelayanan, tidak boleh dilupakan. Eat and feed. Eat and feed. Seorang hamba Tuhan di Hong Kong yang merupakan salah satu gereja terbesar, salah satu, bukan satu-satunya yang terbesar, diinterview, diwawancarai, dan dia berkata, aku gak begitu pinter tentang teknologi. Aku gak begitu pinter tentang komputer, teknologi, dia bilang. Tapi satu hal yang aku tahu, aku harus eat and feed. Saya tidak boleh feed tanpa eat. Maksudnya adalah sebagai seorang yang melayani jiwa-jiwa, dia tidak boleh lupa untuk membangun hubungan terlebih dahulu dengan Tuhan. Makan makanan rohani, terus kemudian apa yang didapatkan diberikan kepada jemaatnya. Seseorang tidak mungkin bisa memberi kalau tidak mempunyai. Seseorang tidak mungkin bisa berkhotbah kalau tidak ada bahan-bahan khotbah di dalam hati
di dalam pikirannya. Tentu harus ada bahan-bahan khotbah yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan berkata-kata melalui lidah mulut kita. Pemirsa, saya sedang memasuki eat, dan kemudian saya akan feed, makan dan memberi makan. Saya diberkatin sekali dalam interview tersebut. Seseorang melayani jiwa-jiwa itu karena hasil relationship dengan Tuhan. Orang kalau mau dipakai Tuhan luar biasa, dia harus membangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, hubungan karib dengan Tuhan. Permohonan doa-doa Anda saya baca dan saya responi, dan akan saya bikin dalam suatu rangkuman untuk saya bikin video. Jadi jangan lupa untuk Anda terus menerus menonton video-video dari Gereja International Intercessor Church Hong Kong. Anda bisa bagikan video-video yang sudah Anda baca, Anda lihat, Anda tonton, Anda sharekan di Facebook atau melalui apa saja kepada keluarga-keluarga Anda, teman-teman Anda, agar menjadi berkat bagi mereka. Saya bukannya satu-satunya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tidak, pemirsa, bukan. Di daerah Anda pasti ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Jikalau seseorang menyucikan dirinya, maka dia akan dipakai menjadi perabot Tuhan yang mulia. Jika Anda dan saya menyucikan diri, maka Tuhan akan pakai kita untuk menjadi perabot yang mulia, untuk kemuliaan Tuhan. Pemirsa, saya akan terus pegang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Markus 16 ayat 17-18. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka dipakut ular dan tidak akan celaka, tidak akan mati. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saya pegang ini, pemirsa, dan Anda pegang. Pemirsa, Anda terus berdoa buat keluarga Anda. Anda jangan bergantung dengan video-video dari saya yang hanya berdurasi mungkin kurang dari 1 jam. Terus kemudian Anda tidak mau berdoa, Anda mengandalkan doa-doa melalui video-video ini. Tidak, pemirsa. Anda harus tekun berdoa. Mari kita berdoa saat ini untuk keluarga Anda, untuk keluarga saya juga, untuk keluarga kita. Pemirsa, kenapa saya mengajak untuk berdoa? Kalau Anda nonton film Cinderella, di situ kita akan tahu film Cinderella itu bukan film rohani. Tapi kalau Anda nonton baik-baik, perhatikan baik-baik, Anda akan dapat sesuatu yang sangat bermakna. Di situ keluarga Cinderella, bapak dan ibunya begitu sayang terhadap Cinderella. Dan mereka dari keluarga yang sangat kaya, mungkin seperti keluarga zamannya Ayub. Di situ dikatakan dalam film, memang di dalam setiap keluarga yang bahagia, pasti iblis tidak suka. Dan terjadi ibunya Cinderella
meninggal. Cinderella sangat sedih sekali. Dan akhirnya bapaknya Cinderella menikah lagi dengan ibu tiri. Menikah lagi dengan seseorang yang menjadi ibu tirinya, dan ibu tirinya mempunyai 2 orang anak. Jadi saudara tiri yang hampir seusia dengan Cinderella. Dan kedua saudari tirinya begitu mencemooh Cinderella. Demikian juga ibu tirinya begitu mencemooh, begitu menganiaya, menjadikan Cinderella sebagai pembantu. Pemirsa, semua itu karena iblis. Anda boleh nggak suka, Anda boleh nggak percaya, Anda berkata ini yang khotbah di video yang di YouTube dan Facebook selalu ngomongnya yang jadi kambing hitam itu iblis. Sebab memang benar. Pemirsa, kalau Anda dan saya bisa melihat alam yang tidak kelihatan dengan kasat mata, sesungguhnya ada berjuta-juta roh yang bergentayangan, di mana kita harus selalu waspada, berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, supaya kita tidak dijamah oleh panah-panah api si jahat. Pemirsa, saudara lihat zamannya Ayub, keluarga yang sangat bahagia, keluarga yang sangat kaya. Iblis tidak suka, hancur berantakan. Tapi satu hal, Ayub dipulihkan. Anda akan dipulihkan. Cinderella akhirnya mendapat suami seorang pangeran. Walaupun Cinderella mengalami hati yang sangat-sangat dilukai, tapi ada satu hal yang Anda harus miliki, yang ada pada Cinderella, yang harus ada pada Anda dan pada saya, yaitu courage, kindness, ketahanan, tidak melemah, tidak goyah. Dia courage, dia kokoh, dia kuat untuk do kindness, untuk melakukan kebaikan. Kebaikan Cinderella dibalas dengan kejahatan oleh ibu tiri dan saudara-saudara tirinya, tetapi berakhir dengan ibu tiri dan saudara-saudaranya malu, dan Cinderella diangkat menjadi istri anak raja, tentu yang akan menjadi raja juga, dan Cinderella akan menjadi istri raja. Pemirsa, mungkin Anda sedang dalam keadaan yang sangat menderita, dicemooh orang, diejek orang, dihina orang. Pandang terus Yesus dan berdoa untuk keluarga Anda, berdoa untuk masa depan Anda. Your situation doesn't surprising God. He searching your heart and He knows your situation. Keadaan Anda tidak mengagetkan Tuhan. Dia melihat Anda. Dia melihat Anda dan saya. Jesus love you. Jesus love you. Jesus love you. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terus berdoa dan berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Kami tutup bungkus Tuhan. Aku tutup bungkus diriku dengan darah Yesus. Anda ikutin pola doa ini dalam keseharian. Aku tutup bungkus diriku dengan darah Yesus. Keempat area dalam hidupku yang mengontrol seluruh tubuhku, yaitu otakku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, otakku, telingaku, mataku, lidahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus yang beroperasi, yang bekerja pada otakku, pada mataku, pada lidahku dan pada telingaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tutup bungkus diriku dengan darah Yesus. Istriku, kalau Anda seorang istri, suamiku, anak-anakku, seluruh kaum keluargaku dan seisi rumah tanggaku, aku tutup bungkus dengan darah Yesus. Anda ikuti pola doa ini, pemirsa. Di
Di dalam nama Yesus, aku ambil otoritas nama Yesus, dan dengan darah Yesus aku patahkan segala kuasa-kuasa roh jahat yang membentuk sakit penyakit pada anak-anakku, pada istriku, pada suamiku, pada diriku sendiri. Aku ambil otoritas nama Yesus. Aku perintahkan kau, roh jahat yang membentuk menimbulkan sakit penyakit, keluar dari diriku, dari anak-anakku, dari suamiku, dari istriku, dalam diriku sendiri. Keluar, pergi, dan jangan kembali lagi. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Biar api Roh Kudus membakarmu sekarang. Di dalam nama Yesus. Api Roh Kudus membakarmu roh jahat sekarang ini di dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Pemirsa, sekali lagi saya sedang masuk dalam eat, dan kemudian saya akan feed. Teruslah Anda menonton video-video yang sudah saya upload ke Facebook dan YouTube, dan saya akan bikin video-video baru berikutnya dengan pengurapan yang lebih lagi yang dari Roh Kudus. Sekali lagi, Jesus love you. I love you, but Jesus love you more. Saya mengasihi Anda, pemirsa, dan saya ingin menjadi bagian dari keluarga Anda, dan Anda menjadi bagian dari keluarga saya. I love you, but Jesus love you more. In Jesus' name. Amen. I will see you someday. Maybe I will not see you, I will not meet you on earth, but I will meet you in heaven to live together in the eternal life with Jesus Christ. Amen. God bless you.